Well, Jos Gandos, kotos-kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan semoga. Oke, pada kesempatan hari ini semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. To the moon, ya to the moon. Ada kabar gembira ya di kesempatan malam hari ini ya, tengah malam hari ini ya, karena ada berita yang sangat menggembirakan ya, seperti yang saya sampaikan waktu live semalam ya. To the moon yang artinya apa? Ada sesuatu hal besar yang akan terjadi ya. Hal besar yang akan terjadi apa itu? Karena ada bursa kripto terbesar di Amerika Serikat ya, yang akan mencantumkan perdagangan Pi di bursa tersebut. Nah, kita akan lihat kabar gembira ini ya di akun Twitter resminya dari Kraken. Oke sahabat, ini langsung dari Kraken Listings ya, pemberitahuan coming soon Pi ya. Langsung aja kita terjemahkan sahabatku. Di sini ada Pi Network ya, Packer Team. Pi Network adalah blockchain layer 1 seperti halnya Bitcoin ya, Ethereum yang nantinya akan membeli smart kontrak seperti yang saya sampaikan tadi malam ya, mengutamakan perangkat seluler dan platform pengembang yang memungkinkan penambangan kripto yang mudah diakses melalui ponsel pintar dengan ekosistem berbasis utilitas pada mainnet yang terverifikasi identitasnya. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, mainnet itu ada migrasi koin yang masuk ke mainnet itu yang terverifikasi know your customer. Artinya orang itu benar-benar terdaftar menggunakan identitas asli, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipalsu ya, satu orang satu di seluruh dunia ya. Ini sangat ketat sekali Pi ini ya, dalam hal penambangannya, pemilikan akunnya nggak boleh ganda ya. Nah, perdagangan dimulai tanggal 13 Maret, artinya sudah lewat dari tengah malam waktu Amerika Serikat ya, bukan waktu di Indonesia. Berarti kita tunggu besok gitu sahabat ya. Agak-agak lambat karena beda waktu gitu ya. Nah, teman-teman, berita ini sangat menggembirakan karena apa? Kraken itu adalah bursa kripto yang dipercaya The Federal Reserve sebagai jembatan pembayaran kripto ya, mata uang kripto dengan fiat tradisional seperti US dollar dan lain sebagainya. Di sini nanti akan ada terjadi perubahan yang signifikan tentang mata uang fiat, akan beralih step by step menuju ke mata uang cryptocurrency atau mata uang yang terdesentralisasi ya, teknologi web 3.0 ya, me and lu, kemudian ditambah lagi dengan teknologi AI, artificial intelligence, dan masa depan dari dunia nanti sudah menggunakan robotik semua. Jadi ini semua ada rangkaiannya. Nah, pembayaran yang benar-benar sudah merakyat, mengakar rumput ya, dimulai dari orang biasa, ciptakan dari penambangan asli manusia nyata. Nah, pionir di seluruh dunia ya, hampir 195 negara sudah menambang semua dan sudah banyak memiliki Pi. Bahkan sudah di map OP itu ada toko nyata, utilitas nyata yang akan dilakukan pembayaran langsung menggunakan Pi. Mungkin ada beberapa kendala saat ini ya, beberapa tahun ini sampai saat ini masih ada kendala tentang regulasi. Tetapi lambat laun dunia akan semakin berubah. Dunia akan semua berubah. Apalagi terjadi perang yang saat ini ya, Amerika Serikat Israel berhadapan dengan Iran, yang imbasnya ini sangat besar sekali. Ya, dari mulai segi kesulitan bahan bakar migas ya, ke beberapa negara yang melalui Selat Hormuz itu sengaja diblokir sama Iran ya, itu perjalanan perdagangan di seluruh penjuru dunia itu melewati Selat Hormuz untuk dunia perminyakan gitu ya. Makanya Iran itu sekarang tidak mau negosiasi sama Amerika. Nah, tapi yang jelas investor-investor ini ketakutan. Mana aset yang aman, menyimpan asetnya yang aman ya, akan dikriptokan. Yang artinya kripto mana yang aman, yang benar-benar dari manusia nyata tadi ya, benar teknologinya sudah jelas lah ya.
Sudah jelas penciptanya siapa Pai ini penciptanya, yang menciptakan Bitcoin. Bitcoin dipercaya dunia. Tapi lambat laun nanti Bitcoin akan pelan-pelan turun dan akan beralih ke teknologi yang baru. Gitu sahabat ya. Ibaratnya begini ya. Teman-teman mungkin beberapa tahun lalu punya mobil yang nyaman, murah meriah, mobil sejuta umat, namanya ya saya sebut saja AVAN ZA yang biasa digunakan merakyat. Nah, masih murah, tapi teknologinya berkembang terus ya, sudah mulai ada digitalnya, sudah mulai nyaman, kecepatannya tinggi, suspensinya enak, berkembang terus. Ada lagi keluaran terbaru. Nah, seperti halnya di mata uang kripto, dunia mata uang kripto sama di dunia blockchain ya. Sama, sudah ada generasi baru yang benar-benar terdesentralisasi dan teknologinya benar-benar sudah dipikirkan jauh-jauh hari dulu, sebelum tahun 2019 sudah dirancang ya, sehingga diluncurkan tahun 2019 untuk penambangan dari ponsel seluler. Hingga saat ini sudah berada di bursa-bursa kripto seperti babat jalannya dari OKX gitu kan, Get.io. Tapi sekarang begitu Kraken ini bekerja sama nantinya dengan The Federal Reserve, karena memang mengakui zaman sudah berkembang. Ya, mau The Fed harus mengikuti era perkembangan zaman tentang mata uang. Nah, uang fiat, uang kertas sudah mulai akan punah dan akan diganti dengan uang digital yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa digunakan untuk sembarangan. Seperti Bitcoin masih digunakan untuk pendanaan terorisme ya, untuk pencucian uang ya, money laundry, AML, anti money laundry kalau Pi. Tapi kalau Bitcoin masih digunakan untuk pencucian uang ya, karena tidak bisa terdeteksi ini arahnya dari mana sumbernya nih, Pi ini. Nah, untuk membeli Pi juga ini nggak sembarangan. Bursa yang lulus know your business, benar-benar selektif. Nggak semua bursa yang bisa bekerja sama dengan Pi Network. Nggak semua bursa ya harus yang lulus QYB. Kraken ini berjuang keras, padahal dia bursa terbesar di dunia loh, termasuk selain Binance. Kraken terbesar juga bos ya, dipercaya lagi, apalagi Kraken ini dipercaya The Fed, yang jelas sudah akan menyerang ke sana semua. Sedangkan Pi sudah jauh-jauh hari dipersiapkan nanti untuk diluncurkan perdagangannya di Kraken, sehingga Pi itu dembun menuju mata uang digital inklusif ya, berbasis teknologi Web 3.0 menggunakan blockchain tidak bisa dipalsukan dan digandakan. Nah sahabatku, dari postingan akun Bitcoin resmi di Twitter ya, di X ya, sudah sering menampakkan lagi ya Dr. Nicholas Kokalis. Dari postingan akun resmi Bitcoin centang biru Jaril, ini adalah wajah dari Dr. Nicholas Kokalis sudah menambahkan diri ya. Artinya teman-teman yang jelas ya, sang pencipta Bitcoin ya sudah menunjukkan dari dulu nih, ini loh yang nantinya akan menggantikan yang ini gitu ya, akan menggantikan yang ini. Nah, artinya Bitcoin pelan-pelan nanti akan mulai terbarukan. Yang jelas Bitcoin gak akan punah, tapi tetap ada yang lebih baru lagi. Yang namanya udah produk baru, sudah direvisi, sudah direnovasi, sudah disempurnakan, kelemahan-kelemahannya, kekurangannya sudah disempurnakan semua. Dari boros energi menjadi hemat energi ya, penambangannya dari real manusia asli ya. Ini kelebihan-kelebihan Pi dibanding Bitcoin. Tanda-tanda sudah banyak ya, sudah banyak sekali. Dr. Nicholas Kokalis sudah mulai muncul lagi dengan karikaturnya di akun X Bitcoin ya teman-teman, gak usah pusing ya, sebentar lagi akan ada. Nah, si Dr. Nicholas Kokalis sudah memberi kode alam tanda-tanda. Kalau sudah di Kraken, nanti lama-lama mau nggak mau Binance juga harus ya iya mencantumkan perdagangan Pi. Nah ini Dr. Nicholas Kokalis sudah berangsur besar, sudah bersiap-siap untuk perang ini gitu ya. Tetap semangat ya, to the moon. Nah sahabat, Kraken juga barusan memposting
ada angka 3.14159. Ini adalah kode dari Pi Network. Nah, kita tunggu saja nanti kejutan. Setelah Kraken ini lolos dari KYB dan mendaftarkan perdagangan Pi, nilai Pi itu the moon lagi, dan dunia nanti semakin mempercayai Pi, sehingga The Fit juga nanti akan mulai sudah jelas itu nanti ada namanya, sudah mulai masuk di dunia uang terdesentralisasi ya. Uang pembayaran sehari menggunakan teknologi blockchain, dan Pi ini layak ya dari segi perizinan, regulasi sudah lulus di US ya, sudah lolos di Uni Eropa, nanti akan merambat lagi ke seluruh dunia ya. Seperti yang saya bilang kemarin, akan seperti halnya dolar di masa fiat, jaya-jayanya di masa fiat. Tapi kedepannya manusia ini membutuhkan uang yang adil ya, uang yang tidak bisa digunakan untuk korupsi, uang yang tidak adil, yang tidak bisa digunakan untuk manipulasi ya, tidak bisa digandakan, dicetak ulang, dipalsukan. Nah, membutuhkan yang adil benar gitu, tidak sembarangan untuk pembiayaan dana terorisme, ada alurnya, ada ininya, semua bisa terdeteksi, terdata. Tapi dia terdesentralisasi, dihasilkan dari manusia nyata yang menambang dan bermigrasi melalui beberapa proses tahapan yang sangat sulit sekali. Untuk lulus KYC aja sulit ya, ada wadah rezekinya masing-masing gitu sahabatku ya, nggak semuanya, karena harus benar-benar rumit sekali ya penambangan ini dari 2019 hingga sekarang ya. Saya mulai nambang sudah 2020 lah ya. Ya 2020 saya mulai ikut menambang itu. Perjalanannya sangat sulit. Nggak semua bisa lulus KYC ya. Perjalanannya penuh dengan wadah rezeki masing-masing sahabatku. Rumor lagi beredar Binance juga akan segera melistikan Pi. Tetapi ingat sahabat, ada sedikit luka di hati pionir dan juga hati Pikortim untuk Binance ya. Yang jelas dia harus lulus KYB, silakan kalau lulus ya, nggak suka manipulasi perdagangan ya, nggak banyak yang bermain-main ya, silakan akan diloloskan. Tapi kalau Binance bermain-main ya, masih banyak kong kali kong dan ya pemain-pemain yang itulah ya, maka Binance nggak akan lolos ya KYB-nya. Oke, tetap semangat. Ada kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Indonesia. Bye bye.